أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Islam Cinta di Balik Derita di RSKU yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di Masjid RSKU Rumah Sakit Karimah Utama ini pada hari ini, hari Sabtu 11 April 2026, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi penyebab kemuliaan yang Allah berikan buat kita di yang akan datang. Karena memang sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapapun yang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, dalam kondisi beriman, Allah janji akan berikan kehidupan yang lebih baik dia akan datang. Yaitu harapan kita semua. Apalagi ini rumah sakit, banyak orang yang berharap setelah sakit nanti dia lebih bisa untuk menjaga diri, bahkan memanfaatkan waktu lebih baik lagi ketimbang sakit kemarin. Makanya ada judul Cinta di Balik Derita ini bukan main-main ya. Keumuman dalil sih mengatakan bahwa Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Rabba ya Rabbu itu nama Allah yang mencipta dengan proses. Rabb, Tuhan kita, Rabbi Allah, artinya Tuhan yang menciptakan kita dengan proses. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, Tuhan kita yang menciptakan kita dengan proses ini gak pernah zalim kepada hamba. Jadi Allah janji setiap hamba itu tidak akan pernah merasakan kezaliman dalam takdir yang Allah takdirkan. Yang mesti digarisbawahi, apakah Anda ini hamba atau cuma sekedar manusia biasa yang nanti beragam model manusia.
Karena Quran pun tidak ngomong hukum buat manusia, hukum buat orang yang beriman. Salat itu ya ayyuhalladzina amanu, puasa ya ayyuhalladzina amanu, seluruh ibadah ya orang yang beriman. Kalau manusia secara umum, Allah hanya informasikan kalian tercipta buat beribadah. Kalau sudah ngomong detail tentang ibadah, Allah pakai bahasa orang yang beriman. Itu yang Nabi praktekkan. 13 tahun beliau nge-push tentang bagaimana cara orang beriman. 10 tahun di Madinah kita ngomong hukum. Karena tidak ada hukum buat orang yang tidak beriman. Kalaupun dia melaksanakan hukum tersebut tanpa iman yang dikritisi, sekedar gugur kewajiban. Dan Allah nggak pengen hukum itu cuma sekedar gugur kewajiban. Makanya Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbu ayur asra ni'matihi ala abdi. Yang Allah inginkan dari setiap ritual ibadah seorang hamba itu ada bekasnya. Bekas inilah yang menjadi penyebab kemuliaan dia akan datang. Jadi kalau nanti memang betul-betul dia mengerti hidup ini memang perjalanan, hidup ini adalah bertanam, yang nanti manfaat di akhirat yang bakal kita miliki, kita butuh amal soleh yang banyak. Allah bilang rugi, manusia ini rugi, punya waktu gak dimanfaatkan. Wal asr innal insana lafi, manusia ini rugi. Yang gak rugi tadi tidak ladina amanu wa amilus shalihat. Masuk di hal omongan kita di awal tadi. Paragraf pertamanya itu orang yang beriman beramal saleh. Makanya ya sakit ini menstabilkan iman. Buat orang yang mengerti kalau sakit itu nikmat. Bahkan orang dewasa dengan sakit. Saya sering bilang dengan bahasa yang simpel, orang beranggapan kalau nggak kerja nggak dapat makan. Kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Coba nih rumah sakit, lihat yang di kamar-kamar rumah sakit ini. Mereka nggak kerja, tapi biskuitnya banyak, buah-buahannya banyak. Itu menandakan bahwa rezeki urusan Allah, bukan urusan kita lah. Ya. Nah, kalaupun kita kerja ini bukan menambah angka rezeki, kualitas. Maka tolong teman-teman, kalau kerja itu jangan teledor dengan yang 5 waktu. Jangan gara-gara kerja sampai lupa silaturahmi. Jangan gara-gara kerja sampai lupa safety. Ya kenapa? Karena tetap kita nih di jalur ibadah. Ya jangan lupa. Karena banyak orang nanti gara-gara kerja, gara-gara dunia, dia telantarkan kewajiban sama Allah. Kewajiban untuk ibadah, sholat, menjaga diri. Ya. Akan tidak sedikit orang kerja masih merokok, merusak paru-parunya. Itu kan kezoliman. Ini yang kayak begini dirugikan ini. Ya, merusak fisik tuh nggak boleh. Yang berkendaraan tolong safety ready, ada standarnya. Kenapa? Bukti ibadah, menjaga yang Allah ciptakan itu bentuk ibadah, namanya syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur kan ku tambah. Jadi justru ada hukum sebab akibat dalam agama kita ini yang mesti kita pahami. Lawang sehat saja bukan karena berobat. Sehat bukan karena kita olahraga. Sehat bukan karena kita minum suplemen, bukan. Justru sehat itu Nabi bilang man aroda yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Wallahi, kadang-kadang orang belum sampai berobat udah lebih sehat ketimbang dia di rumah. Orang tua kita sakit, anak semua kumpul, belum berobat udah sehat. Jujur loh, ini bukti bahwa silaturahmi itu menyehatkan. Ya, jadi yang mesti dipahami ini pada akhirnya anta syafi la shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Itu kan doa buat orang yang sakit ya. Minta semua anta syafi, kau maha menyehatkan. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesehatan kecuali dari engkau ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama. Kesehatan yang mendatangkan manfaat. Nabi bilang la tadawa bil haram. Karena minta sehat sama Allah, Allah baik cuma terima yang baik. La tadawa bil haram.
jangan berobat dengan cara yang haram. Ini kita doakanlah, semoga rumah sakit RSKU ini Allah jaga selalu, Allah besarkan manfaatnya banyak insya Allah. Karena karyawannya, pemiliknya ini betul-betul Allah mudahkan untuk beragama dengan cara yang baik, dan ini penyebab Allah akan berikan kesembuhan, karena Allah baik cuma nerima ya. Nanti banyak juga nanti orang berobat dengan cara yang gak baik. Mirip orang pengen sehat minum jamu pakai anggur kolesterol. Anggurnya kan alkohol. Pengen sehat dari Allah dengan cara yang haram. Pengen sehat datang ke dukun. Dukun minta tolong sama setan. Pengen sehat dengan pengen sehat lari jadi pelari culture. Auratnya kemana-mana. Gak sehat dari mana? Akhirnya keanehan yang dipertontonkan, kecenderungan pada hal-hal negatif. Intinya sudahlah. Nah ini ada nasihat ulama bagus banget ini. Ada cinta di balik derita, tentang kita tahu bahwa sakit itu memiliki faedah. Ya timingnya tepat lah kita ngomong di rumah sakit ini, bagaimana menyimpulkan adanya faedah di balik sakit ini. Tapi kata ulama yang pertama, sesungguhnya sakit ini merupakan penebus berbagai dosa dan menghapus segala kesalahan. Ya, harus bijak kita tahu, karena basicnya tadi sudah disampaikan, wa marabbuka bizolamin lil abid. Tuhan kalian tidak pernah berbuat zolim, tidak ada takdir yang buruk. Ayat lain mengatakan, dan kita sudah hafal ayat tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ini sang pencipta manusia yang ngomong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi kenyataannya Ustaz, banyak manusia yang tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Terus antum ngomong gitu sama anak, mau berkoalisi buat menggibah Tuhan gitu. Pahami artinya, la yukallifullahu nafsan. Allah pakai bahasa nafsan, manusia. Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya, bahasanya manusia. Jadi kalau Anda yang merasa manusia tidak kuat menghadapi ujian, bukan Tuhan yang dikomplain, kemanusiaan Anda yang dipertanyakan. Jangan-jangan Anda cuma ngaku manusia, makanya dikasih sakit supaya tahu kamu tuh manusia, bisa sakit, yang bikin sakit itu Tuhan. Kamu makhluk yang tercipta. Manusia itu tercipta buat beribadah. Tolong introspeksi ibadah Anda bagaimana? Karena Anda cuma mengaku manusia, tapi sholatnya seringan masbuk, kadang-kadang nggak sholat, punya orang tua nggak berbakti, punya rumah tangga nggak tanggung jawab, punya suami kok baikan sama ojol ketimbang sama suami gitu loh. Ini Anda cuma ngaku manusia. Karena manusia itu Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Introspeksi diri coba. Manusia juga kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibat. Kami Allah ngasih rezeki ke manusia itu yang baik-baik. Anda koruptor, Anda bukan manusia. Anda zolim, Anda bukan manusia. Kalau manusia nggak mungkin menghalalkan yang bukan halal dia. Masya Allah, Anda bukan manusia. Kalau manusia tahu dia tercipta untuk beribadah, dia nggak mungkin makan yang haram, pasti yang halal. Nah kayak gini saja disuruh introspeksi. Karena jangan salahkan ayat sudah bagus. La tabdila li kalimatillah. Sudah nggak ada perubahan dalam ayat-ayat Allah. Ya, kitanya yang mesti muhasabah diri. Tayyib. Bahkan ada satu riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini hadis dalam Sunan Imam Ahmad, tertulis di bab yang ketiga, di hadis yang ke-346 dikatakan, ma yamridu mu'min wala mu'minah wala muslim wala muslimah illa hattallahu bidzalika khatayahu kama tahattul waraq minas sajar.
Imam Ahmad mengumpulkan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa dulu Nabi pernah bersabda, "Mayamridu mu'min wala mu'minah." Tidaklah lelaki yang beriman maupun perempuan yang beriman, atau tidaklah orang Islam yang laki-laki maupun Islam yang perempuan, yamrud dikasih sakit semua. Yamrud itu sifatnya continuous tense, mudhari, sedang sakit. Jadi ada sakit yang mungkin berkepanjangan sifatnya. Illa, kecuali hatta Allah bidzalika khotayahu, Allah pastikan selama dia sakit dan tidak berkeluh kesah, Allah rontokkan dosanya seperti daun yang rontok dari pohon. Makanya kita kalau lihat orang sakit, doainnya apa? La ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. Gak apa-apa, sakit bikin sembuh jika Allah mengizinkan, gitu loh. Dahsyat ini agama, Masya Allah. Makanya orang-orang mulia zaman dulu itu, sebelum Nabi Muhammad diutus, kan ada penyakit yang paling berat. Penyakitnya siapa? Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kalau kita kan umat Muhammad, kalau sakit standarnya tadi, Rabbanas, Robnya manusia, adhibil ba'sya, yang menghilangkan masalah, isfi anta syafi, minta disembuhkan. Nabi Allah Ayub Rasulullah ini ketika kena penyakit yang paling berat, bukan cuma masalah tulang, mungkin lebih daripada itu. Dia cuma berdoa apa? Apa doanya Ayub? Ada yang apa? Ani masani yadur wa anta arhamur rahim. Ini dewasa banget kalau lihat maknanya itu. Beliau punya penyakit yang paling berat di muka bumi. Tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan. Sampai-sampai tidak tersisa di badannya kecuali kusta. Anak yang meninggal tertimpa runtuhan rumahnya, rumah yang luas pun hancur, istri yang cantik meninggalkan dia. Dia hanya berkata, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padamu, tapi tolong jangan ambil lidahmu. Biarkan lidah ini berzikir padamu. Dia angkat tangan, Anni masan yadur. Sesungguhnya aku ini terkena sakit. Wa anta arhamur rahimin, kau maha pengasih maha penyayang. Tidak ada kata minta sembuh. Karena hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Hidup ini bukan masalah gagal atau sukses, bukan. Tapi fungsi manusianya, hidup ini kalau memang berhasil bersyukur, gagal bersabar. Hidup ini ya kalau memang harus sakit ya bersabar, sembuh ya bersyukur. Intinya sih itu. Oh, penting mengingatkan teman-teman yang sakit ini. Makanya Ziaratul Marid ini kan menghibur orang yang sakit. Bahkan dalam agama kita nih, kalau orang sakit lebih dari 3 hari disuruh berwasiat. Ini agak susah dipraktekin ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Udah berapa lama sakit? Oh, sudah 4 hari. Wasiat, marah. Wasiat. Padahal sunnahnya kalau sakit wasiat. Di kita diidentikan kalau habis wasiat mati biasanya. Kadang-kadang yang nengokin malah yang mati duluan, nyebrang ketabrak gitu. Nggak ada urusannya mati sama sakit, nggak ada urusannya. Ya, karena yang nggak sakit pun bisa mati, sudah hak kullu nafsin. Oh, setiap yang bernyawa pasti mati. Tolong ya jangan negatif thinking, khawatirnya malah zon. Kata Allah bahwa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Duh, aku sakit, Ustaz. Kayaknya sih udah gak bakal sembuh. Wes gak sembuh terus. Sakit kamu apa sih? Gak seberat sakitnya Nabi Ayub kan? Makanya bukan tugas kita manusia untuk mengatur Tuhan. Ya Allah sembuhkan aku, ya Allah, kalau gak sembuh kacau dah. Gak begitu doanya.
Nggak gitu doanya, karena Allah lebih tahu kamu. Kamu kalau sakit, Masya Allah, jadi fasih. Gimana? Alhamdulillah. Udah berapa lama? Subhanallah. 5 hari. Nanti aku datang lagi ya. Insya Allah. Tuh kalau sakit sampai fasih gitu loh. Ketemu teman juga kalau lagi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi sakit ya. Kalau lagi sehat mah nggak fasih gitu. Kadang-kadang memang ini orang lebih baik dikasih sakit, langsung hati-hati, jalannya diatur, makannya dipilih. Oh, kok lagi sehat mah, jalannya ngepot, makan asal dapat gitu loh. Sebenarnya hikmah di balik ini semua kalau dikumpulin, masya Allah. Makanya Nabi mengatakan dipastikan setiap orang beriman, laki maupun perempuan, atau dia orang Islam. Maksudnya apa nih Ustaz? Karena enggak semua orang Islam itu beriman. Tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan keislamannya. Ya. Kulam tu'minu walakin kulu aslamna, katakan ya Muhammad, mereka ini belum beriman, mereka baru Islam. Jadi secara umum, bayi yang lahir pun dia seorang muslim. Secara umum, bayi yang lahir dia seorang muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu Islam. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya Islam secara umum, Islam itu ya tunduk dan patuh. Kalau mukmin ya di atas Islam. Innal muslimina wal muslimat, baru wal mu'minina wal mu'minat, baru wal qanitina wal qanitat, baru wasodiqina wasodiqat, dan seterusnya. Ada levelnya. Ya, itu kalau ada orang Islam dan korupsi ditangkap sama KPK, ya kan dia baru Islam, belum beriman. Dia cuma orang Islam. Kalau dia beriman nggak bakal ngerusak Menteri Agama gitu loh. Kok dia bisa begitu? Ya dia belum beriman, dia baru Islam. Baru tahu orang Islam itu ya sholat, tapi nggak tahu arti sholat. Ya, kayak kita sekarang dikasih sakit. Allah cuma pengen kamu tahu kan betapa mahalnya itu sehat. Bahkan sebagian dikatakan oleh orang bijak, orang sakit itu melihat mahkota di atas kepala orang yang jenguk. Cuma orang sakit yang tahu betapa nikmatnya sehat. Kalau Anda nggak sakit, Anda nggak tahu nikmatnya sehat. Anda menyembarangkan waktu Anda. Bahkan ada satu pemuda di zaman Rasul itu, ada orang hitam yang kuat fisiknya. Nabi tanya, aku dengar kamu tidak pernah sakit. Iya. Hatta humma, sakit demam pun enggak. Dia jalan pergi. Nabi bilang sama sahabat, kalau pengen lihat penghuni neraka, tadi itu orang. Kalau pengen lihat penghuni neraka, orangnya tadi itu. Terus kita harus sakit, enggak gitu bahasanya. Karena hikmah di balik sakit ini yang mesti kita pahami. Dengan sakit kita tahu bahwa kita ini manusia lemah. Ya, lihat, Anda yang badannya kuat, yang katanya tempat jiman yang Anda nggak masukin, yang kalau nunjuk agak bengkok sedikit karena ada sayapnya gitu. Jujur loh, ya, ketika sakit gigi satu, terus serumah jadi masalah itu. Kadang-kadang kita seperti itu loh. Kita dikasih sakit sama Allah ini jadi orang yang lemah. Bahkan sampai ada orang yang manja karena sakit. Jadi pengen dilayanin, pengen, oh Masya Allah. Ini kan kalau dia mau sedikit muhasabah, kamu tuh manusia yang lemah. Yang pada akhirnya kamu sadar bahwa kamu manusia butuh orang lain. Bahkan di balik hikmahnya, kalau kamu sakit, kamu jadi mata rantai kehidupan orang lain. Maksudnya gimana Ustaz? Iyalah. Dokter ini kan kalau berdoa sama Allah minta rezeki, itu kan minta orang sakit, betul? Ya maaf Pak dokter, ya kan begitu. Agak susah teman-teman dokter, banyak agak bingung kalau berdoa. Ya Allah, berikan rezeki dengan cara kau tahulah ya Allah. Agak susah. Tapi tetap ya di balik itu tentu makanya kalau yang namanya kedokteran ini tidak ke money oriented gitu loh. Karena dia tahu itu mah urusan Tuhan rezeki. Justru dokter ini, tabib dari zaman dahulu kan, di zaman Rasul juga, lebih banyak jariahnya. Dan kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi itu dokter.
Ya, memang saat itu Romawi belum kalah, masih ada perang dengan beliau gitu loh. Cuma beliau menyembuhkan rajanya karena beliau ingin membuat kesan indah di orang-orang Romawi bahwa kami orang Islam itu perang bukan karena rakus kekuasaan. Kami pengen perang sama orang sehat, bukan sama orang sakit. Ya, jadi walaupun dia seorang dokter, dia juga pejuang gitu lah. Karena hikmah di balik itu. Ya, sehingga ini yang saya respect, semoga Allah jaga tempat ini, Masya Allah. Ya, dengar dari ngobrol-ngobrol sepintas tentang manfaat buat masyarakat di sini, tidak ada outsourcing dan sebagainya. Bahkan ada kajian di karyawannya. Semoga Allah berikan kebaikan yang baik buat tempat ini, Insya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi hikmahnya banyak banget. Yang kedua, dikatakan bahwa sesungguhnya sakit itu akan mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Iya, banyak dalil yang menjelaskan banyak. Dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, ini riwayat Imam Muslim. Ada dalam Sahih Muslim dikatakan, "Ma min muslimin yushaku syaukah fama fawquha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhitu anhu biha khati'ah." Kata Aisyah, Nabi pernah ngomong begini, tidak ada orang muslim yang tertusuk duri atau lebih daripada itu, melainkan ditulis untuknya derajat dan dihapus darinya kesalahan. Jadi jangankan sakit yang berat, duri kita injak. Setiap kita mengaduh karena belum dicopot itu durinya, aduh, itu Allah rontokan dosanya. Ya kan nggak langsung bisa diambil ya, ada yang bisa langsung, ada yang butuh waktu gitu ya. Intinya dia sakit. Saking Allah nggak pengen menyakiti hambanya. Makanya Allah bilang, man ada liwalian faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, lawan aku, kata Allah. Orang kalau agamanya sudah bagus, nggak usah khawatir. Allah yang bakal jaga kita. Sampai-sampai kalau duri itu kan makhluk. Menyakiti kaki anak Adam, sang pencipta duri bilang, tolong malaikat rontokkan dosa orang yang sakit ini. Gak usah khawatir, kalau sudah yang namanya ubudiyah kepada Allah ini gak ada yang membahayakan. La yadurkum man dhalla idza hadaitum lah. Gak usah khawatir. Nuntut ilmu, bekerja, banting tulang, yang wajib lakukan, gak usah takut. Gak ada orang melaksanakan kewajiban jadi musnah, gak ada. Karena Allah marah. Kata Allah, man ada liwalian faqad adzantu bil harbi. Angin aja bisa Allah marahin kalau sampai bikin orang masuk angin cuma gara-gara dia sedang beribadah di malam hari tahajud, sedang berbuat baik ya. Tapi kalau nanti dia sedang nggak berbuat baik, dia sakit gara-gara makhluk, ya Allah pengen tadi ada hikmah di balik sakit supaya kamu tahu lain kali hati-hati, karena kamu bisa sakit. Jangankan kamu, para nabi rasul pun bisa sakit. Nah, tapi dengan sakit lihat terus ada rantai kehidupan. Saya suka bilang sama teman-teman biker ini, ya kalau sampai kita jatuh nanti di atas kendaraan kita tuh resiko kita berkendaraan. Tapi jangan berkeluh kesah. Karena kalau kita nggak jatuh, nggak berdarah, Kang betadin siapa yang beli kan begitu. Ya, kalau kita nggak ada masalah di tulang, nanti teman-teman pakar ortopedi ini nggak ada pasien gitu kan. Ya sebenarnya selalu ada rantai kehidupan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tinggal tugas kita berhusnuzon kepada Allah. Ini pentingnya tauhid. Nabi beberapa hari sebelum beliau wafat, setelah haji wada itu, beliau kumpulkan para sahabat. Karena sebentar lagi beliau wafat, walaupun beliau nggak tahu kapan tanggal dan waktunya, cuma beliau hanya mengatakan, jaddidu imanakum. Di hadapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat semua dijamin surga, sampai orang-orang soleh di zamannya, jaddidu imanakum. Tolong jaga iman kalian, bagusin iman kalian. Jadi diperbaharui iman kalian. Sahabat bingung, kan kita udah beriman, ada Rasul, udah beragama Islam, bahkan sahabat dimuliakan dengan surga lagi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman, Ali fil jannah, bahkan 10 orang yang jamin surga. Kok Nabi bilang jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Karena setelah aku wafat nanti akan banyak ujian. Tanpa iman kalian gak bisa berhusnuzon kepada Allah. Ini penting banget ini. Ya, apalagi Masya Allah di ujung kematian, ini kan masih sifatnya kan ortopedi ya, belum umum.
Kalau di beberapa rumah sakit yang kita berdakwah di dalamnya, saya tekankan banget sama teman-teman yang bisa dekat sama orang yang sedang nazak. Tolong jangan ditinggal tuh. Karena itu ending. Nabi apa mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah itu nggak main-main. Orang yang mau meninggal ini lakinu ya akhi. Talkinkan, ajarkan la ilaha illallah. Karena godaannya berat menjelang kematian. Oh penting itu. Agama memperhatikan. Agama pengen ini orang sudah lemah. Ya dia butuh orang lain. Dan orang lain yang lihat orang lemah tersebut berpikirlah bagaimana bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Lakin mau takum ajarkan, walaupun dia guru tauhid kita waktu hidup, kita muridnya, tetap kalau mau meninggal, Ustaz, la ilaha illallah, Ustaz, ayah, la ilaha illallah, ajarkan. Karena innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta la yubki bidhu aliman. Allah tuh kalau ngambil ilmu, bukan ilmu yang diambil orang alimnya diwafatkan, orang mau meninggal hilang ilmunya. Lakinu, ajarkan tauhid la ilaha illallah. Apa sih targetnya, Ustaz? Tidak ada komplain dalam takdir. Makanya penting sekali kita membina orang sakit mengarahkan ke agama. Bolehlah ada tulisan-tulisan Islami di ruang tunggu atau kajian-kajian relaksasi ketika menanti panggilan dokter berikutnya yang bijak, sehingga sambil menunggu panggilan sambil menonton yang baik. Nantilah insya Allah kalau memungkinkan ada TV di ruang tunggu, nanti tim tolong video-video pendek kita sudah kita siapkan buat ini, taruh sini nanti biar diulang-ulang terus ya, video-video semenit 2 menit yang mengingatkan bagaimana bersyukur ketika sakit. Karena orang kalau lagi sakit itu low, mentalnya down, paling gampang didakwahi. Ini misionaris non muslim banyak banget yang mendakwahi orang Islam ketika menjelang sakit. Oh di sini pentingnya seorang dokter dan timnya untuk menjaga hati orang yang sakit ya, supaya nggak gampang terwarnai oleh orang-orang yang punya kepentingan ya. Akhirnya banyak dan tidak sedikit kita lihat, memang banyak sekali. Makanya teman-teman dari agama Katolik itu kuat di pengobatannya untuk itu gitu loh. Dan kristenisasi kan salah satunya apa? Pengobatan. Ayo kita bantu di rumah sakit, kita betul-betul doakan, paling nggak doa deh kalau kita nggak bisa mensupport secara finansial, bantu doa supaya makin besar sehingga menjadi penyebab datangnya rahmat Allah kepada masyarakat setempat, khususnya umumnya negeri ini Indonesia. Yang kayak begini mesti kita betul-betul muliakan, minta sama Allah yang terbaik buat tempat ini insya Allah ya. Tapi yang ketiga, sesungguhnya penyakit merupakan sebab untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Nah, ya ada satu riwayat yang disabdakan Rasul, diabadikan oleh Abdurrahman bin Sakhar. Siapa itu? Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah. Dalam satu riwayat di Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim ini kumpulan hadis Al-Hakim yang sering dipakai sama Ibnu Qayyim buat Tibbun Nabawi. Ya, buat pengobatan secara Rasul ini. Dikatakan innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi amalihi fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yablughahu. Allah karim. Dikatakan bahwa sesungguhnya seseorang akan memperoleh kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia tidaklah memperolehnya dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala terus mengujinya dengan sesuatu yang dia tidak sukai hingga ia memperolehnya. Jadi cara Allah mengangkat derajat orang itu dengan menguji. Bagaimana dia bisa dewasa dengan ujian? Ya nasihat. Sampai orang tua kita tuh kalau kita nggak pakai sendal, ya Allah, pakai sendal lah, pakai, nanti kena beling. Karena dia pernah kena beling. Yo hati-hati nah ya Allah, nyebrangnya lihat kiri kanan, karena dia pernah ketabrak gitu loh. Ini orang yang dewasa dengan ujian, dia nggak pengen derita yang pernah dia rasa orang lain menderita lah. Kalau perlu dia bikin rumus hidup. Orang-orang bijak kan begitu. Ya saya dengar dari beliau tadi, masya Allah ya, bahwa Pak Profesor dulu
betul-betul mengobati para pejuang sehingga tahu betapa pentingnya tulang sehat. Ya, akhirnya fokus di ortopedi yang kita tahu di Indonesia nama beliau wangi sekali, masya Allah, subhanallah. Nah ini kan hikmah dibalik apa yang pernah dirasa. Nah manusia yang cerdas itu manusia yang mengerti bahwa setiap orang itu punya talent untuk dia bisa beribadah kepada Allah. Muhasabah diri namanya. Dengan itulah Allah akan muliakan dia. Kan Allah mengatakan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Manusia sudah punya mikdar, ukuran yang berbeda. Orang nggak bisa sama dengan orang lain. Dengan kita muhasabah, kita tahu ada kelebihan yang Allah titipkan buat bermanfaat kepada banyak orang. Nabi hanya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bisa gak Anda menjadi orang yang bermanfaat buat manusia lainnya? Tidak menjadi troublemaker buat orang lainnya gitu loh. Bahkan kalau perlu orang kalau ngelihat kita tuh terinspirasi buat beribadah. Ya kayak dokter atau orang yang ahli dalam pengobatan ngelihat orang sakit tapi sabar, pasti lebih empati ketimbang yang berkuar-kuar ini pasien bikin pusing. Tapi kalau lihat pasien yang bersabar, dokter lebih tahu ini sakit ini. Cuma dia hanya menahan. Jadi ingat cerita Ayub tadi kan, dia nggak ngatur Tuhan. Oh kalau kita di posisi Ayub mah yang kita minta, ya tadi Robana standarnya itu, minta disembuhkan. Tapi kan Ayub tidak minta disembuhkan. Itulah bedanya Rasul dengan manusia biasa. Ayub hanya mengatakan Ani, sesungguhnya aku. Dia pakai bahasa Ani. Inna Ani itu taukid, penekanan bahwa sangat-sangat gitu loh. Masa niadur, aku nih sangat-sangat sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, tapi kau maha pengasih Allah. Dia sentuh asmanya Allah. Karena dengan asma dia bisa mengarah kepada tauhid uluhiyah. Nah, yang kita bahas dengan usul salasa, mungkin kalau ada kajian di sini pada kumpul datang, penting tuh belajar. Ada rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Bagaimana Anda bisa minta sembuh sama Allah kalau Anda tidak kenal Allah gitu loh. Allah yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Anda minta ke Allah tidak dengan cara yang Allah minta, ya takutnya istidraj ya. Ana minta ke Allah saat seminggu berdoa, alhamdulillah sakit. Mintanya bagaimana? Salah cara mintanya. Kok bisa sembuh? Istidraj. Karena banyak belakangan ini orang merasa dijawab, padahal nggak dijawab. Lawang yang diminta punya aturan. Kalau kamu pengen minta sama aku, kata Allah, minta dengan namaku. Kan ku jawab apa yang kau minta. Uji budak watadai dadaani. Anda nggak kenal Tuhan, Anda cuma berdoa sama Tuhan, Allah kasih sehat kepada Anda, bukan jawaban doa. Itu rububiyahnya Allah. Jangankan Anda yang berdoa dan Anda seorang muslim, orang kafir pun dikasih sembuh sama Allah. Ya itu rububiyah. Ya, orang kafir pun nikmat dengan hujan dan sejuknya hawa. Cuma dibalik itu bisa gak dia jadi ibadur rahman, hamba yang bersyukur. Jangan salah paham. Makanya jangan terkecoh kalau udah bicara pengobatan. Oh, mana berobat saat di orang pinter saat ini salahnya kita di sini Pak. Kita sering bilang kalau dukun itu orang pinter Pak. Padahal harusnya kita bilang orang bahlul. Lawang dia menyembuhkan tidak minta kepada sang pencipta penyakit gitu loh, kan bodoh sekali. Cuma di kita nih kita ngomongnya dukun itu orang pinter. Kalau ulama kita bilang ekstrim, salah banget itu. Yang ekstrimnya dukun ini, karena berani ngambil keputusan tidak dengan cara-cara rububiyahnya Tuhan. Udah biasakan kita kalau ngomong dukun tuh orang bodoh, bukan orang pintar. Aku berobat saat kemarin sama orang bodoh saat gitu. Maksudnya, iya dukun saat. Anak salah, anak pengen bertobat, ahsan begitu. Jangan puji orang yang Allah benci. Wa mali zolimina min ansor. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Kalau Anda sembuh dengan cara perbuatan syirik, itu namanya istidraj. Harusnya sifaan la yugadiru saqoman. Anda dengan cara berobat, sifaan yugadiru saqom, bukan la yugadir. Yang begini ini cuma sementara, berikutnya lebih berat lagi. Sembuh, tapi setelah sembuh lihat.
dia lebih baik ketimbang saya ketimbang dia sembuh. Karena pengobatan dengan cara yang haram, ujungnya haram, namanya talbis. Talbisul haqqa bil batil. Taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Kalau terjadi kolaborasi antara kebaikan dengan keburukan, taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Yang hak itu pasti kalah. Karena biar bagaimana rumus hidup itu, rusaknya susu sebelangnya karena nilai setitik. Ini susu ini ibadah putih. Nabi diberikan susu dan Umar ketika Isra Mi'raj. Beliau ambil susu. Karena kebenaran itu putih. Rusak karena nilai setitik. Namanya talbis. Anda pengen sehat. Sehat dari Allah. Allah punya nama Asy-Syafi, yang menyehatkan. Cuma Anda datang ke orang yang Allah benci, dukun, tapi sehat, istidraj. Pasti selain dari Allah. Karena setan bisa aja membuat kamu kamuflase. Ya, seakan-akan sehat, namanya sihir. Makanya sifaan la yughadiru saqaman itu bukan sihir. Kesehatan itu yang nggak mengulang sakit, nggak berkeluh kesah. Bahkan yang sehat pun nggak jadi sombong. Ya, makanya jangan jadi korban sosial media. Hari ini banyak orang nih mempertontonkan minum ini, minum itu, kemudian sehat. Istidraj. Kan lagi tren minum oli apa sekarang katanya. Seorang sini jangan ikut-ikutan deh ya, karena peruntukan dibuat bukan buat badan. Ya butuh cross check dulu lah biar ahlinya yang ngomong nanti. Ya masih banyak kok obat yang memang direkomendasi untuk kita. Ini negeri ini ya Indonesia. Aduh, yang suka bertani negeri ini di mana-mana tuh herbalnya banyak banget. Kita cuma ayam mati di lumbung. Bukan tidak ada makanan, lawang padinya selumbung, cuma ayam nggak bisa bikin padi jadi nasi goreng. Itu masalahnya. Kita nggak tahu nih banyak banget apa rimpang-rimpangan itu ya. Bahkan melongo lah kalau Anda ke Singapura lihat itu seplastik daun kelor itu sama dengan harga daging khas yang paling mahal itu. Kita disapuin tiap hari, dibakarin itu. Ya ini kita banyak banget yang kayak itu, perlu tuh digali lagi. Ini kan rahmat Allah karena nggak semua negara punya tumbuh-tumbuhan herbal. Kita banyak, budayakan sudah. Oh Indonesia nih kalau pada ngerti tentang nikmat dalam negerinya, nggak butuh negara lain sudah. Negara lain yang butuh kita. Cuma ya itu kita dibikin ayam mati di lumbung. Minumannya apa, obatnya mesti berbau luar negeri. Padahal luar negeri ya nyari cikal bakal obatnya ada di kita semua gitu loh. Ayolah muhasabah dengan kita bersyukur pada Allah ya. Yang keempat, sakit ini merupakan bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Iya. Ada satu riwayat dari Suhaib bin Sinan. Ada sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Riwayat beliau ini sering dipakai sama Imam Muslim. Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Ajaban itu kalau bahasa anak sekarang ajib, menakjubkan. Jadi kalau ajib itu bukan enak. Orang kita bilang makanannya ajib, makanannya enak, lazid. Beda, kalau ajib itu menakjubkan. Delicious. Ya, surprise saja. Ya Allah, ajib. Ini Masya Allah mengherankan, ajib bener gitu. Kita kasih, orang nggak pernah makan singkong dikasih timus, ini apa? Ini ajib loh, ini singkong. Ajib gitu loh. Kok singkong bisa gini, gitu loh. Ya jadi ya takjub. Nabi bilang ajaban li amril mu'min, bukan muslim. Mukmin bahasa Nabi. Aku takjub sama orang beriman. Inna amrahu kullahu khairan. Semua yang dia rasa baik. Bahkan beliau mengatakan, walaisa li ahadin illa lil mu'min. Di mana itu cuma orang beriman yang miliki, orang lain nggak ada. Apa? In asobatu syarra syakara, fakana khairan lahu. Ini orang beriman, kalau lagi dikasih nikmat dia bersyukur, syukur baik buat dia. Wa in asobatu syarra darra sabara, fakana khairan lahu. Kalaupun diberikan kesulitan, masyarakat, masalah, sakit, dia bersabar, sabar baik buat dia. Ajib. Orang beriman ini senangnya bersyukur, susahnya bersabar. Ajib. Dua-duanya baik. Ajib. Nabinya bilang ajib.
Bahkan beliau mengatakan walaisa li ahadin illa lil mu'min, dan enggak ada lagi yang merasakan ini kecuali orang beriman. Makanya penting banget kita mengingatkan orang-orang Islam untuk beriman. Jangan banyak berkeluh kesah. Ibu sakit, bapak sakit. Tapi demi Allah, hikmah dibalik sakit anak pada ngumpul. Kalau si mbok sama si bapaknya nggak sakit, nggak ada yang kumpul. Ibu bapak sehat, manggil anak tuh yang satu bilang repot, rapat dulu. Aku ya udah janji sama temen, ini ada yang mau belanja. Ibu sakit, nggak diperintah, datang semua. Mama kenapa sakit? Ya kenapa sakit? Kalau nggak sakit lu pada nggak ngumpul. Gitu. Ya. Bapak kenapa sakit? Kata bapaknya, kan sehat nggak ada yang nongol kemarin. Ibu mau makan apa? Udah telat, udah sakit. Kemarin sehat nggak ditawarin gitu. Apalagi nanti kalau sudah meninggal, maka suka ada orang-orang bijak bilang, ya hikmah dibalik kematian tuh kita ngumpul keluarga loh. Kalau tidak mati tidak kumpul kita. Atau mungkin pernikahan tuh ya, hikmah dibalik orang nikah kepada kumpul. Bermuasabalah. Semua penyebab kebaikan adalah kebaikan. Karena agama mengatakan semua penyebab keburukan adalah keburukan. Kayak wala taqrabu zina. Maka semua penyebab zina itu haram. Begitu pula kebaikan. Mandalla ala khairin. Yang menunjukkan pada kebaikan, pasti berpahala seperti orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Ya, subhanallah. Maka dikatakan, mayuridillahu bi khairin yusib minhu. Mayuridillahu bihi khairan yusibhu. Siapapun oleh Allah yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pasti timpakan dia sakit. Ada riwayat yang mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Nabi yang bilang, Allah kalau mencintai seseorang, Allah bakal uji. Bahkan riwayat lain hadis qudsi mengatakan, qayyatu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Qayyatu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Allah ikat tali kasih dengan hambanya dengan cara mengujinya. Dahsyat. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka nggak merasakan perang, kesulitan pun nyaris tidak ada di antara mereka, hidupnya gampang-gampang saja. Datanglah mereka ke Rasul, tanya, ya Rasulullah, atarkani Allah. Rasul, apakah Allah meninggalkan kita ya Rasulullah? Karena sahabat setengah hidupnya perang. Ya kan Nabi 40 tahun jadi Rasul, dakwah 13 tahun di Mekah, 53 baru hijrah. Ya, 53-54 baru perang Badar. Sehingga Nabi itu awal perangnya usia 54-55. Ya, jadi bapak-bapak tolong Pak, jangan ke brainwash sama Belanda Pak. Negeri kita ini hancur karena propaganda Belanda. Dibikin mindset 55 pensiun. Justru agama kita mencontohkan 55 awalnya goswah Rasul. Karena orang kalau sudah 55 ke sana, udah mindsetnya nggak ada money oriented. Lebih kepada akhirat. Di mana dia tahu umur dia kan cuma sitin wasab'in 60-70. Umur 55 ya paling 2 kali pemilu lagi gitu loh, mau ngapain lagi? Mau petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong ya enggak ada gunanya sudah. Wes kita dakwah gitu loh. Lihat Rasulullah mencontohkan itu. Masya Allah. Sahabat tanya, atarakani Allah, apakah Allah meninggalkan kami ya Rasulullah? Kenapa? Kata Rasul, kok hidup gampang-gampang saja? Karena yang mereka tahu, hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Hidup ini cuma masalah waktu. Makanya haramnya hamba berdoa ke Allah, ya Allah, jauhkan hidupku dari ujian. Enggak boleh. Suruh beli kain kafan nih orang. Dia hanya boleh meminta, Afrik alayya sabran wasabbit aqdami wangsurni alal qaumil kafirin. Afrik itu ya la taj'al farigan fi qalbi. Jangan kau bikin hati ini kosong. Alayya sabran, penuhi dengan kesabaran. Wasabbit aqdami, kuatkan kaki ini. Kenapa kaki yang minta dikuatin? Karena masalah itu memberatkan pundak. Alladzi
angqada zahrak wa rafa'na. Sering baca ayat itu kan? Alladzi angqada zahrak. Masalah yang memberatkan pundakmu. Jadi masalah walaupun depan mata yang pegal pundak. Ya Allah, gitu loh. Allah bilang, ya, wa rafa'na laka dzikrak, ku angkat karena zikirmu. Zikirmu apa? Afrik alayya sabran wasabbit aqdami. Kuatkan kaki ini ya Allah. Betapa besarnya pahala orang-orang di RSKU ini. Karena gara-gara beliau-beliau ini menguatkan kaki orang. Sehingga banyak laki-laki yang kakinya kuat bisa lagi menaklukkan dunia buat anak-anaknya. Hari tua, orang tua sudah nggak direpotin dengan tuntun sana, tuntun sini. Tetap bisa berjalan menuju masjid. Apalagi kalau subuh, kalau di jalan ke masjid setelah qobliyah di rumah, kaki kanan diangkat satu, diangkatlah dosanya, turun ke bawah diberikan satu pahala. Sehingga kita tahu, wallahi di kehidupan ini malah kadang-kadang yang sholat subuh itu yang tua-tua bukan yang muda-muda. Sehingga kebayang kalau yang tua-tua sudah kakinya nggak kuat, sepi masjid. Karena yang muda ini cuma sibuk sama badan. Barbel 35 kanan, kiri 30. Ini kelopak mata nggak sekilo, nggak keangkat. Subuh pada merem semua, sehat dari mana kalian? Lihat orang tua tuh yang sudah nggak sehat, lihat subuhnya bangun. Kalian ngaku sehat, ya tinggal foto mulu, ini kelopak mata nggak sekilo, nggak keangkat. Sehat dari mana? Makanya cenderung orang kalau udah sibuk sama fisik mengarah kepada LGBT nanti, karena nggak pandai mengalokasikan. Iya kan prinsipnya kan prinsip Romawi dan mensana en corpore sano. Memang Islam nggak punya prinsip. Al-aqlu salim fi jismi salim. Lebih baik begitu. Akal yang baik ada di badan yang sehat. Dia punya prinsip mensana en corpore sano. Kita orang Islam punya prinsip al-aqlu salim fi jismi salim. Aku pengen olahraga, pengen sehat supaya akalku sehat. Apa bukti akal sehat? Dia bangun pagi. Ini orang sehat pagi merem, akalnya nggak fungsi. Orang yang merem pagi, akalnya tidak fungsi. Wallahi, dalam agama kita semua mintanya berkah. Orang mau kawin, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Ketemu teman, barakallahu fik akhi. Allah yubarik fik, barik. Dan Nabi bilang, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Nabi doain semua umatnya sejak 14 abad yang lalu, berkah kalau pagi. Ini pagi merem, sebodoh-bodohnya muslim. Budayakan bangun pagi supaya berkah. Lah hari gini tidak. Ini kok pada tidur pagi, lagi libur. Oh, lagi libur. Bukan ayat libur itu faida farokta fansok gitu loh. Kalau lagi libur isi dengan yang manfaat, kok merem. Hari gini anak salah didik sudah. Ya, dulu kita dibesarkan di zaman dimana kalau bangun tidur pagi rapikan spray, dikunci kamar. Tidak ada di atas kasur ngobrol, kasur buat tidur. Hari gini anak kita main handphone di kasur, makan di kasur, ngobrol di kasur. Generasi kasur. Ngatur dunia di balik selimut. Sambil selimutan, nanti kalau aku jadi orang kaya, bekatul, dengerin ya subhanallah. Gimana Anda mau kaya dengan kayak begini? Inna safina la tajri 'alal yabas. Bagaimana sampan sampai ke pelabuhan kalau dayung tak dikayu? Lalu menghargai pagi saja nggak bisa, bagaimana mau dapat berkah? Masya Allah. Dengan sehat kan Allah muliakan kita dengan banyak hal ya. Taib. Kemudian yang berikutnya dikatakan sesungguhnya hikmah di balik sakit ini membawa kepada muhasabah, introspeksi diri, dan tidak sakit membuat orang terpedaya. Maka tadi saya bilang di awal, timing yang tepat banget loh, karena kami orang yang berdakwah. Saya senang banget berdakwah tuh di dua tempat. Yang pertama ketika safar, ketika umroh, ketika sama teman-teman biker nih, MB ini kita touring, ya merubah mindset teman-teman biker bahwa touring itu bukan cuma ngebuang waktu. Menanjak antum bertakbir, turun antum bertasbih. Cuma antum yang diberikan kesempatan ayat yang antum dengar setiap Jumatan. Apalah yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat
wa ilal samai kaifa rufiyat, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutiyat, fadzakir, mikir. Kan banyak ikhwan pada ngomong kalau kajian tuh di masjid, bumi yang paling Allah cintai masjid. Tapi di luar jangan sampai nggak belajar. Tuhan yang ngajak kita keluar kok. Tidakkah kalian melihat bagaimana onta diciptakan? Mana ada di masjid onta? Ya, kalau pengen melihat onta, tarik gas menuju gurun Sahara. Wa ilas sama'i kaifa rufiyat, bagaimana langit ditinggikan. Di masjid tidak ada langit, langit ada. Keluar, suruh keluar. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihat bagaimana gunung dikokohkan. Keluar, lihat gunung. Di masjid nggak ada gunung, landscape ada gunung-gunungan. Wa ilal ardi kaifa sutiyat, bumi dihamparkan, bagaimana Anda tahu bumi terhampar kalau nggak berjalan di atasnya. Fasiru fiha, berjalan di atasnya. Alam takut ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha, bumi ini luas, jalan di atasnya. Fadzakir, mikir. Ini kan ajakan belajar. Supaya kita tahu, iya. Jangan terperdaya. Dengan sakit kita diingatkan. Pentingnya kita memberikan hiburan buat orang yang sakit, ya. Bahwa Allah yang pengen Anda istirahat. Kalau Anda nggak sakit, anak nggak ada yang kumpul. Jangan gampang komplit. Orang sakit tuh langsung gampang nangis, berdoa jadi khusyuk, dan lain sebagainya. Iya, orang sakit ini membawa muhasabah. Makanya mesti dibina. Jangan sampai tidak dibina. Orang sakit itu ada 3 kemungkinan yang dia rasa. Yang pertama, ketika sakit, hamba merasa akan dekat dengan ajal dan kematian. Orang kalau udah mulai sakit langsung bikin puisi. Ya, dekat sama mati. Entah kalau sehat lupa sama puisinya itu. Yang kedua, ya sakit yang diderita orang yang sakit ini membuat dia dikit-dikit mengadu kepada Allah. Jarang menyebut nama Allah pas sakit, tinggal Allah tuh kan. Yang ketiga, yakni orang sakit ini ya mematahkan nafsu syahwat. Orang kalau udah sakit udah nggak nafsu macam-macam. Orang biang kerok, tukang bikin dosa, kalau lagi sakit temennya nengokin, nyolong yuk, nggak ada nafsu. Kalau lagi sakit, patah nafsu yang enggak itu. Mau macem-macem juga, ya, ibu makanya kalau bapak lagi sakit jangan bawel, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kalau lagi sembuh jarang di rumah kan. Sakit mulu, sakit ke rumah, alhamdulillah. Ketimbang dia kemana-mana gitu. Intinya sudahlah, tidak ada keburukannya, Masya Allah. Dan yang terakhir ini, sesungguhnya sakit menjadi penyebab kembalinya hamba kepada Tuhannya. Kalau bahasa ulama, yarji ila rabbih, istirja. Istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ya, kami milik Allah, kami bakal balik ke Allah. Enak banget nasihatin orang sakit itu nurut. Waktu sembuh, waktu sehat, mah itu sombongnya nih orang. Sakit kita masuk itu gampang banget gitu ya, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kalau kita kumpulkan bahasan tersebut, wajarlah ada cinta di balik cerita ya, Masya Allah. Biar hidup suasananya kita bisa berdialog ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhir da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Silakan.